Wulandari. Perkenalkan, nama saya Niwania Prasti. Perkenalkan, nama saya Nitya Zaharanti. Perkenalkan, nama saya Nika Jaksani Wulandari. Perkenalkan, nama saya Ilman Medinisa Pratama. Di sini kami akan menyampaikan materi TOP P5 anti bullying sebagai berikut. Beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu yang pertama definisi bullying, yang kedua jenis-jenis bullying, yang ketiga penyebab dan faktor bullying, keempat tanda gejala bullying, 5 dampak dan pencegahan bullying, 6 penanganan bullying, 7 kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, di antaranya adalah penindasan, penggenceran, peloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi. Terdapat beberapa jenis bullying, di antaranya pertama, bullying secara verbal. Tindakan agresif melalui kata-kata seperti mengejek, mengancam, menghina, atau menyebar rumor. Yang kedua, bullying secara rasional. Tindakan yang bertujuan untuk merusak hubungan pertemanan atau kelompok, seperti mengancam akan mengakhiri persahabatan. Ketiga, bullying secara fisik. Tindakan agresif secara fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, atau merusak barang milik korban. Keempat, bullying elektronik. Tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban, seperti mengucilkan, mengabaikan, atau menyebarkan gosip. Penyebab dan faktor bullying. Pertama, ada penyebab bullying. Pada umumnya, orang melakukan bullying karena mereka merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor bullying. 1. Faktor keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berperilaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. 2. Faktor kepribadian. Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan bullying adalah temperamen. Temperamen adalah karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. 3. Faktor sekolah. Sebagaimana rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan di sekolah berkaitan erat dengan perkembangan perilaku bullying di kalangan siswa. Tanda gejala bullying. 1. Kesulitan dalam bergaul. 2. Merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos. 3. Ketinggalan pelajaran. 4. Mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. 5. Kesehatan fisik dan mental jangka pendek, jangka panjang akan terpengaruh. 6. Takut pergi ke sekolah. 7. Menangis sebelum atau sesudah sekolah. 8. Tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain. 9. Sering mengeluh sakit sebelum pergi ke sekolah. 10. Harga dirinya rendah. 11. Perubahan drastis pada sikap, cara berpakaian atau kebiasaan. 12. Lecet, luka. Dampak dan pencegahan bullying. Dampak bullying. Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan bullying adalah 1. Sakit kepala, tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. 2. Menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Pencegahan. Upaya mencegah dan mengatasi bullying di sekolah bisa dimulai dengan 1. Menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar yang baik. 2. Menata lingkungan sekolah dengan baik. 3. Dukungan sekolah terhadap kegiatan positif siswa. Penanganan bullying. Penanganan bullying mencegah agar anak tidak menjadi pelaku bullying. Orang tua harus mampu mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Sekolah dan pemerintah juga harus bersikap tegas dalam menghadapi bullying. Sekolah dapat mengadakan program anti-bullying. Bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam mencegah bullying.
Bimbingan konseling dapat membantu supaya siswa A. Memiliki pemahaman diri, B. Mengembangkan sikap positif, C. Membuat pilihan kegiatan secara sehat, D. Mampu menghargai orang lain, E. Memiliki rasa tanggung jawab, F. Mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami, bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Peserta didik dengan memahami moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak akan menyakiti atau melakukan bullying kepada temannya. Ada beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, hendaknya pihak sekolah produktif dengan membuat program pengajaran keterampilan sosial, problem solving, menjamin konflik, dan pendidikan karakter. Kedua, hendaknya guru memantau perubahan sikap dan tingkah laku siswa di dalam maupun di luar kelas. Ketiga, sebaiknya orang tua menjalani kerjasama dengan pihak sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal tanpa adanya tindakan bullying antar pelajar di sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.